mungkin ada yang bisa menyebutkan apa sebenarnya definisi dari datum begitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan terlebih dahulu apa definisi dari datum. Ini saya sedang isoman ya, jadi tidak bisa ke kampus, kita daring. Tadi membaca materinya mungkin ada yang tahu apa definisi dari datum? Tadi semua sudah membaca materinya ya? Sudah, Bu. Oh, iya. Kira-kira apa yang tadi dari hasil membaca? Apa saja? Tidak Kalau perlu, ya. izin menjawab, Bu, Silakan. kalau yang saya baca tadi itu kayak menetapkan hubungan gitu, Bu. Hubungan antara rangka referensi sama sistem referensinya. Jadi datum itu kan nanti ada yang menghubungkan antara sistem referensi dan kerangka referensinya, Bu. Ya. Kerangka referensinya apa, sistem referensinya apa gitu. Nah, ini harus didefinisikan. Kira-kira apa? Kalau mungkin kemarin Pak Bilal, pada saat kita mendefinisikan datum, itu yang didefinisikan parameternya apa saja ya? Tadi kerangka referensi, sistem referensi. Kalau kita Originnya, Bu. yuk, Originnya sama orientasinya, Bu. orientasinya, originnya, nah terus orientasinya, originnya, ya itu seperti apa? Ya, kalau kita berbicara mengenai datum, itu ya, itu kan datum itu kan data atau titik awal ya. Kalau definisi apa wordingnya, datum itu adalah dari data ya. Data itu adalah titik yang diketahui, yang kita ketahui ya, gitu. Atau biasa juga dinamakan sebagai titik awal gitu ya. Titik awal kita untuk mendefinisikan semua hal terkait dengan penentuan posisi dan juga pemetaan begitu. Karena tanpa datum kita tidak bisa menetapkan posisi, dan tanpa datum tentu saja kita juga tidak bisa melakukan pemetaan. Tanpa datum kita juga tidak bisa menentukan bentuk dan ukuran bumi, kira-kira seperti itu ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya oleh Krisna terkait dengan eh, definisi awal dari datum ya, yaitu hubungan relatif ya antara kerangka dan sistem begitu ya. Nah ini kalau kita berbicara kerangka dan sistem, sebenarnya datum itu bisa kita klasifikasi dari sistemnya itu sendiri dan kemudian kerangkanya ya, seperti itu. Nah kalau dari definisi datumnya itu sendiri yang tadi dari data ya sebagai parameter yang diketahui untuk kita bisa menentukan sistem referensinya ya, menentukan sistem koordinatnya, menentukan kerangka koordinatnya atau kerangka referensinya ya. Itu adalah datum secara umum gitu ya. Dan kemudian untuk definisi datum yang lebih spesifik lagi itu adalah tadi karena disebutkan kita harus mengorientasikan originalnya ya, kita harus mengorientasikan juga apa mendefinisikan originalnya, dan kemudian kita juga harus melakukan reorientasi dari model buminya begitu ya. Nah, sehingga di sini tadi dari berbagai definisi yang tadi ya, potongan-potongan definisi yang sudah disampaikan, kita juga bisa menyatakan datum itu adalah hubungan relatif antara ya berbagai model bumi begitu. Dalam hal ini yang dimaksud dengan berbagai model bumi itu adalah model bumi
fisis ya, yaitu geoid terhadap model bumi matematis yaitu elipsoid begitu ya. Jadi pada saat kita akan mendefinisikan bumi ya, pendefinisian model bumi yang paling simple itu adalah elipsoid ya. Paling simpel itu adalah elipsoid ya, karena kita menetapkan ya apa berapa parameternya kan kalau elipsoid hanya dua ya, yaitu A ya, jari-jari panjang dan kemudian pemepatan gitu ya. Hanya dua itu. Nah, baru kemudian kalau kita akan mendefinisikan elipsoidnya itu elipsoid yang relatif atau yang dia elipsoid yang absolut, itu yang kemudian kita orientasikan terhadap bumi ya, masa bumi secara keseluruhan gitu ya. Jadi kalau elipsoidnya elipsoid absolut, maka kita orientasikan pusat massa elipsoid itu adalah berhimpit dengan pusat massa dari bumi gitu ya, dari bumi. Sedangkan kalau elipsoidnya relatif, maka pusat massanya itu adalah tidak kita himpitkan dengan pusat massa bumi, tapi yang kita himpitkan adalah permukaannya begitu ya. Nah, menghimpitkan permukaan itu adalah kita dengan menetapkan apanya ya? Menetapkan orientasi tadinya ya, disampaikan. Menetapkan orientasi atau posisinya dari elipsoid terhadap model bumi kita gitu ya. Sehingga dalam hal ini adalah ya definisi yang spesifik tadi yang disampaikan oleh Krishna terkait dengan hubungan relatif itu adalah hubungan relatif antara elipsoid dengan model fisis bumi ya. Dan kita mengetahui model fisis bumi itu dinyatakan dalam apa ya? Dalam model yang dinamakan sebagai apa? Model bumi kita mengetahui kalau model bumi matematis itu elipsoid ya, yang sudah dikenal kan sudah didiskusikan dengan Bu Yeni. Kemudian ada model bumi fisis yang itu dinamakan apa? Geoid. Ya, geoid, betul ya. Nah, dalam hal ini artinya bahwa kita melakukan reorientasi antara elipsoid dengan geoid ya, atau menetapkan hubungan relatif antara elipsoid dengan geoid ya. Karena geoid ini adalah sebagai representasi dari fisis bumi begitu ya. Nah, sehingga kemarin mungkin Pak Bilal mendiskusikannya adalah pada saat kita mendefinisikan datum absolut, kita mengorientasikan elipsoid referensi kita itu titik pusatnya adalah berhimpit dengan pusat massa bumi begitu ya. Artinya massa bumi itu adalah model bumi fisis kita. Dan kalau kita akan mendefinisikan datum itu secara relatif, maka kita mengorientasikan permukaan elipsoid itu berhimpit dengan permukaan model fisis bumi kita ya, di satu titik yang itu yang kemudian kita bisa tetapkan kita peroleh titik yang berhimpit antara elipsoid atau permukaan elipsoid ya dengan permukaan fisis bumi atau geoid. Itu yang kemudian kita namakan sebagai titik datum begitu ya. Jadi dari situ maka kemudian parameternya apa saja yang kemarin ya yang diperoleh untuk kita mengorientasikan antara elipsoid dengan model fisis bumi ini. Parameternya apa saja ya? Tentu saja kita perlu elipsoidnya terlebih dahulu yang digunakan ya. Parameter elipsoid apa? Parameter untuk elipsoid. Ya, kira-kira parameter elipsoid barusan saya bilang. Ya, apa? Yang A, B sama F itu bukan? Ya, A, B,
sama F. Biasanya kita kemudian A dan B-nya itu kan sama-sama parameter ini ya, jari-jari ya. Nah, kita memilih jadi tidak A dengan B, tetapi A dengan F gitu ya. Karena F itu adalah yang menunjukkan apa? bentuk dari elipsoid ya, pemapatannya. Jadi parameternya biasa kita namakan sebagai A dan F gitu ya. Nah, kemudian hubungan antara elipsoid dengan geoid parameternya apa ya? Ada yang tahu undulasi geoid? Atau N gitu ya? Undulasi geoid kemarin sudah dibahas belum ya? N. Halo? Sudah. Ya. Sudah dibahas belum ya kemarin? Kira-kira. Yang untuk mendapatkan tinggi ortometris itu ya, Bu? Iya. Iya, nggak salah sempat. Hmm. Yang H min Ya. N itu baru tinggi otomatis ya, Bu? Iya. Ya. Jadi ya dalam kita mendefinisikan datum itu ya ada 4 parameter sebenarnya yang kita definisikan ya. Jadi tadi parameter dari elipsoidnya itu sendiri yaitu A dan F. Kemudian hubungan antara elipsoid dengan model fisis bumi kita yaitu geoid. Ya, dalam hal ini hubungan antara elipsoid dengan geoid itu dinyatakan dengan N dan defleksi vertikal ya. N itu adalah jarak elipsoid terhadap geoid dan defleksi vertikal itu adalah perbedaan penyimpangan ya antara elipsoid terhadap geoid begitu ya. Itu bagaimana kemudian secara teknis kita mendefinisikan. Jadi kalau kita mendefinisikan datum itu berarti kita harus mencari berapa A-nya, berapa F-nya untuk mengetahui elipsoid apa yang kita gunakan dan kemudian sesudah itu setelah kita mengetahui elipsoid apa yang kita gunakan, berikutnya adalah kita menentukan berapa N-nya dan berapa defleksi vertikalnya ya, untuk kemudian kita mengetahui hubungan antara elipsoid kita itu dengan model bumi fisis ya, dalam hal ini geoid begitu ya. Atau untuk kita bisa mengorientasikan posisi dari elipsoid kita terhadap bumi fisis kita ya, seperti itu. Baik, itu sebagai pengantar. Kemudian tadi dari apa yang sudah dibaca, kira-kira ada pertanyaan tidak? Apakah semua sudah bisa dipahami? Ini kalau tidak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan ya. Pertama itu adalah paham semua. Kemudian yang kedua itu adalah tidak paham semua. Nah, ini kemungkinannya yang mana? Yang paham semua atau yang tidak paham semua? Atau tidak menjawab semua? Ya, silakan. Siapa nih? Zulfi, silakan. Ya, baik. Jadi begini ya. Nah, di sini, nah ya. Jadi ini tadi definisi datum ya. Kemudian jenis-jenis datum ya. Jadi ada datum statik. Nah, datum statik ini yang kita definisikan sekali sudah ya, berlaku seterusnya ya. Jadi titik-titik nah, kalau kita berbicara datum itu kan
tadi juga disampaikan bahwa datum itu ada dua komponen utama, ya. Di mana datum ini komponen pertamanya itu adalah namanya sistem datumnya, ya, atau sistem referensinya, begitu. Kemudian yang kedua itu adalah kerangka referensi, gitu ya. Jadi dua komponen utama dari datum itu, ya. Kalau sistem referensinya itu adalah semua kesepakatan terkait dengan hubungan antara elipsoid dengan geoid tadi, ya, atau dengan fisis bumi kita. Ya, semua kesepakatan terkait dengan tadi elipsoid yang digunakan, geoid yang digunakan, ya. Kemudian tadi juga berapa A-nya, berapa F-nya, berapa N-nya, berapa defleksi vertikal, berapa dan persamaan-persamaan yang digunakan, ya, untuk menghubungkan antara elipsoid dengan model bumi fisis kita. Itu Nah, kemudian yang kedua itu adalah kerangka referensi. Kalau kerangka referensi adalah bentuk nyatanya di lapangan, ya. Tadi kita sudah memiliki sistem referensi, ya. Sudah mengetahui elipsoidnya, sudah mengetahui geoidnya, sudah mengetahui hubungannya, ya. Dan persamaan-persamaannya, sistem koordinatnya, dan seterusnya. Kemudian di lapangan kita mencari datumnya itu gimana caranya, ya, menemukan datumnya itu seperti apa. Nah, di lapangan itu yang kemudian kita namakan sebagai kerangka referensi. Yaitu dinyatakan dengan apa ya kalau kerangka referensi, ya? Mungkin Zulfi. Ada yang tahu kerangka referensi dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk titik-titik kontrol yang ada di lapangan, ya. Jadi kalau di lapangan, kalau kita misalnya, nah sekarang contohnya gini, ya. Beberapa saat yang lalu, pada saat kita menggunakan datum statik, namanya DGN95, ya. Nah itu didefinisikan tahun 95-an. Kalau tidak 95 juga ya, saya lupa ya. Saya pulang tuh 2000-an ya. Itu dan dari mulai didefinisikan sampai seterusnya, itu satuannya, kemudian titik-titik tadi ya, baik sistem referensinya maupun kerangka referensinya, artinya titik-titik ikat yang didefinisikan menggunakan datum DGN95 itu nilai koordinatnya tetap, ya, tidak berubah. Padahal kan kita tahu bumi kita itu kan bergerak, ya, gitu. Kita tidak bisa kemudian mendefinisikan satu titik ikat itu, ya, itu senantiasa sama dalam periode waktu yang lama, begitu ya. Kalau kita mendefinisikan secara absolut, karena apa? Karena bumi kita tuh bergerak, ya. Kita tahu misalnya Pulau Jawa itu adalah mengalami pergerakan, ya, meskipun kecil, alhamdulillah, ya, 5 mm per tahun, tapi per tahun loh, ya, gitu. Sekarang kalau kita bayangkan, ya, misalnya saya sendiri sudah hampir 50. Nah, 50 ya kali 5 kan sudah berapa ya? 2,5 meteran ya kira-kira, ya. Betul apa ya? Enggak ya, mungkin ya. Desi ya, gitu ya. Jadi kita bayangkan ya. Nah, jadi seiring dengan waktu maka posisi itu adalah bergerak, begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai ketelitian yang tinggi, yang kita berbicara mengenai untuk kepulauan rekayasa, ya, yang itu levelnya mili. Jadi pergerakan 5 mili per tahun itu juga sudah besar, begitu. Nah, di sini ya, maka sistem dan kerangkanya tadi di lapangannya kalau yang datum statik itu sama selamanya, didefinisikan sama, ya, dari awal sampai nanti kemudian tidak dipakai lagi, ya itu sama. Baik itu nilai-nilai sistemnya yang ada perjanjian di dalamnya maupun juga nilai koordinat yang ada di lapangannya untuk titik. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ada 2 jenis datum lagi, yaitu datum yang semi dinamis dan kemudian datum yang dinamis, ya. Nah, paling gampang itu mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu yang datum dinamis, ya. Jadi datum dinamis itu tadi seperti saya sampaikan bahwa bumi kita itu sangat dinamis, ya, karena pergerakan lempeng dan lain sebagainya, ya.
posisi titik-titik ya itu senantiasa bergerak ya relatif terhadap sistem koordinat bumi absolutnya begitu ya. Nah, sehingga ya baik itu sistem referensinya maupun kerangka referensinya, artinya nilai-nilai koordinat yang ada di lapangan itu ya untuk datum dinamis itu senantiasa bergerak begitu ya. Artinya berubah ya. Jadi misalnya nilai koordinat titik kontrol misalnya sudah ada yang pernah lihat ya titik kontrol geodesi ada di mana ya? Misalnya sudah pernah tahu yang titik kontrol geodesi yang di Boulevard? Ada yang sudah tahu nggak ya? Yang tengah-tengah itu, di tengah-tengah Boulevard. Jangan-jangan Boulevardnya nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak? Ya, Tahu, Bu. ya oke. Ya, jadi, nah kalau di dalam sistem yang datum statik, maka nilai koordinat yang di Boulevard itu akan senantiasa sama gitu ya. Tetapi kalau yang di datum dinamis ya, tadi karena Pulau Jawa itu bergerak setiap tahunnya itu adalah sekitar bergeser 5 mm ya, maka nilai koordinat itu senantiasa bergerak begitu ya. Pergerakannya ya. Dan itu sebenarnya pergerakannya itu daily, jadi setiap hari gitu ya. Namun tentu saja dengan tingkat ketelitian tertentu. Jadi di situ ada nilai kecepatan dan percepatan setiap harinya yang dia bergerak begitu ya. Senantiasa berubah nilai koordinatnya itu. Itu adalah yang datum dinamis ya. Sedangkan kalau datum yang semi dinamis ini adalah pendekatan dari yang datum dinamis tadi ya. Jadi misalnya tadi saya menyampaikan bahwa nilai koordinat yang di titik kontrol yang di Boulevard itu senantiasa berubah setiap saat gitu ya. Karena apa? Karena bumi bergerak ya. Tetapi ya, kita kan tidak mungkin tuh di Boulevard itu ya melakukan pengukuran terus-terusan continuous ya. Terus-terusan continuous begitu ya. Karena nanti kalau continuous terus ini nilai peta ini mau direferensikan kemana gitu kira-kira ya. Karena koordinatnya, titik kontrolnya semua, kerangka koordinatnya semua bergerak gitu kira-kira ya. Jadi setiap hari itu berubah nilai koordinatnya ya, karena bumi kita memang berubah atau bergerak gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mengurangi ya tadi ya kebingungan atau apa ya, ketersediaan infrastruktur yang masih terbatas untuk mengikuti pergerakan bumi yang continuous itu, maka disepakati terlebih dahulu ya bahwa datum itu diset pada epoch tertentu. Jadi ada epoch ya, epoch referensi yang tertentu yang itu ditentukan, yang itu kemudian nilai koordinatnya di-freeze gitu ya. Didiamkan sesaat. Tapi bukan diam selamanya seperti yang statik, tapi di-freeze sesaat gitu ya. Jadi di sini epochnya ini ya, misalnya kalau contohnya saat ini kan kita di Indonesia sedang menggunakan yang datum semi dinamis ini ya, yang SRGI 2013 gitu ya. Dan SRG 2013 itu di-freeze ya di epoch 2012 begitu ya. Karena apa? Jadi SRG 2013 itu diresmikan di tahun 2013, tetapi nilai koordinat yang digunakan itu adalah sampai dengan nilai koordinat pergerakan 2012 gitu ya. Nah, itu yang kemudian di stop di situ di 2012. Nilai koordinatnya itu di situ ya. Ditetapkan. Jadi sampai dengan tahun 2012 dihentikan nih ya pergerakannya itu. Ya. Nah, itu yang kemudian kita namakan sebagai epoch reference. Nah, epoch reference ini itu nanti akan ini ya, akan kita evaluasi lagi gitu ya. Karena kan gini misalnya Jawa itu bergerak 5 mm per tahun ya. Maka jika misalnya kita memerlukan untuk nilai ketelitiannya itu ya, misalnya sampai dengan level ya 10 cm ya.
Nah, 5 mm itu akan sampai dengan 10 cm itu berapa tahun? Nah, itu yang kemudian epoch referensi itu nanti akan diulang, di-adjust kembali, ya. Misalnya, ya, di 2012 dulu, yang berikutnya seharusnya ini sebenarnya sudah ada updating ya, tetapi belum di kita. Misalnya nanti disepakati dari hasil hitungan ini ya, ketelitian yang diperlukan. Kalau misalnya pergerakannya itu sudah melebihi dari ketelitian yang diperlukan, maka itu harus dilakukan pendefinisian epoch referensi lagi. Itu yang kemudian akan dihitung lagi dan kemudian akan di-freeze yang untuk yang kedua, begitu ya. Nah, sehingga di sini gambarnya ya, di sini gambarnya akan terlihat ini ya. Nah, ini misalnya. Ini adalah epoch yang kedua gitu ya. Nah, ini berikutnya lagi ya. Kita gunakan lagi dalam periode waktu tertentu dan kemudian nilai ketelitiannya atau pergeserannya itu sudah melebihi dari yang ketelitian yang diperlukan, kita definisikan lagi ya epoch referensinya. Nah, ini yang kemudian yang ke epoch referensi yang ini gitu ya. Demikian seterusnya ya. Kira-kira seperti itu Zulfi, bisa dipahami ya? Halo? Ya, ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi semi dinamis itu sebagai ini ya pendekatan untuk kemudian kita sebelum full dinamis begitu ya. Jadi hanya ada beberapa negara yang mendefinisikan saat ini yang mendefinisikan datumnya secara full dinamis ya, karena tadi infrastrukturnya itu yang harus sudah memenuhi gitu ya. Misalnya tidak ada lagi titik kontrol yang itu tidak menggunakan CORS ya. Ada yang tahu ya mungkin CORS, Continuous Operating Reference System. Jadi titik referensinya itu harus dia continue, ukur di situ sudah dipasang GPS, GNSS continue gitu ya. Yang koordinatnya dia bisa detect perubahannya setiap saat gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau di kita kan di situ ada beberapa titik ya, yang di Boulevard itu juga kan tidak dipasang GPS continuous ya. Nah, itu kan tidak memungkinkan tuh infrastrukturnya kalau kita akan menggunakan datum dinamis. Maka untuk pendekatannya ya, solusinya adalah kita kemudian menggunakan yang semi dinamis begitu ya. Jadi kita masih memperhatikan adanya kecepatan pergerakan dari lempeng kita ya terhadap pendefinisian datum, tetapi tadi ya juga menunggu ke pemenuhan infrastruktur dan juga menunggu ini tingkat pemahaman yang baik ya dari masyarakat pengguna peta ya. Sekarang kalau misalnya kita menggunakan langsung dinamis ini ya, ini orang menjadi bingung, ini koordinatnya kemarin ini kok beda lagi, sekarang kok berikutnya peta lagi ya, hari berikutnya sudah beda lagi gitu ya. Jadi orang tuh jadikan bingung, ini yang mana yang betul koordinatnya begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sehingga untuk mengurangi hal tersebut, maka Indonesia menyepakati terlebih dahulu kita menggunakan yang datum semi dinamis terlebih dahulu ya. Meskipun Indonesia itu setiap saat bergerak begitu ya, sebelum kemudian suatu saat kita tidak tahu kita akan menuju ke datum dinamis ini begitu ya. Ini contohnya New Zealand juga wilayah yang sangat diaktif begitu karena di perbatasan banyak sekali lempeng tektonik di sana, dan tapi karena dia daerahnya kan sempit ya, tidak seluas kita, dan infrastrukturnya ya karena sempit itu infrastrukturnya juga bisa kemudian dikembangkan menggunakan yang kerangka reference semua continuous begitu ya. Baik, itu kira-kira mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya ada pertanyaan yang lain? Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Ya, kita sampai jam berapa ya? 8.55 Bu. Baik, 8.55. Ya, sekitar 7 menit lagi ya. Jadi kira-kira ini adalah Ini adalah
historinya ya. Jadi mulai dari datum kita yang datum lokal di sini ya. Ini adalah datum yang lokal begitu ya. Ini ya, datum lokal ini ya, 2 ini. Kemudian kita sudah datum yang ini global, tapi yang DGN 9 ini adalah global tetapi statik tadi ya. Jadi mengorientasikan datumnya itu secara absolut, tetapi mendefinisikannya itu adalah dengan menggunakan statik ya. Artinya sekali didefinisikan, berikutnya kemudian digunakan sampai disepakati tidak digunakan lagi ya. Baru kemudian di 2013 kita mengetahui ya banyak kondisi-kondisi yang tidak realistis ya di lapangan. Jadi ada gempa misalnya ya, seperti waktu gempa di Jogja ini itu pergeserannya kan cukup besar tuh ya, 2 meter gitu ya di sekitar Bantul di sana. Titik-titik kontrolnya. Nah ini kalau misalnya kita menggunakan datum statik ini, berarti kan koordinatnya tetap ya, antara sebelum dan sesudah gempa begitu ya. Nah ini yang kemudian tidak realistis begitu ya, dan tidak bisa digunakan lagi ya. Maka disepakati ini yang datum semidinamis begitu ya, mulai tahun 2013 itu yang disepakati. Itu, nah kemudian baik, nah kita mengetahui tadi ada berbagai berbagai datum ini ya. Jadi misalnya untuk dari datum antar datum statik, kemudian ada datum antar datum dinamik gitu ya. Misalnya pengukuran yang sebelumnya itu menggunakan datum statik yang ID74 ya. Pengukuran di sini, dan kemudian kita ingin memindahkannya ke DGN 95. Itu harus bisa gitu ya. Nggak mungkin kemudian data-data lama kita harus ukur ulang gitu. Tidak, yang harus kita lakukan adalah kita memindahkan ya dari sistem datum yang lama ke datum yang baru begitu ya, sehingga kemudian menjadi konsisten ya, semua data itu menjadi konsisten dengan datum yang berlaku saat itu ya. Nah, oleh karena itu maka untuk membawa dari satu datum ke datum yang lainnya ya, itu yang kemudian kita harus melakukan transformasi datum ya. Nah, untuk transformasi datum ini itu juga tergantung ya dari datum yang akan kita transformasi itu ya. Jadi kalau misalnya dari datum statik ke datum statik, maka ini yang kemudian kita bisa namakan sebagai transformasi datum statik ya. Dan kemudian jika misalnya dari dinamik atau semi dinamik ke semi dinamik, maka di situ juga kita bisa lakukan ya transformasi datum yang itu namanya datum statik dinamis begitu ya. Nah, untuk yang datum statik ini, jadi karena datum ini kita definisikan 3 dimensi, maka transformasinya juga adalah 3 dimensi begitu ya. Nah, persamaan umum transformasi koordinat ya, saya kira sudah dibahas juga di transformasi koordinat, mata kuliah transformasi koordinat ya. Pada dasarnya di sini ya, jadi kalau kita akan memindahkan ini sistem koordinat 2 ke sistem koordinat 1 yang baru, berarti sistem koordinat 2 ini kita harus pertama ya, kita harus kemudian orientasikan ya, salib sumbunya ini menjadi saling sejajar begitu. Maka untuk mengorientasikannya itu kita kalikan dengan di sini ya, dengan ini R ya, yaitu rotasi ya. Kita orientasikan, kita putar-putar gitu ya. Kemudian setelah saling sejajar, berikutnya adalah kita juga harus memastikan bahwa ukuran dari datum 1 itu sama dengan ukuran dari datum 2. Maka di situ kemudian harus kita pastikan ya sama ukurannya, maka kita kalikan dengan faktor skala ini ya. Nah, kemudian ini sekarang sudah saling sejajar dan kemudian ukurannya juga sudah sama. Berikutnya adalah kita harus menghimpitkan ya. Jadi titik pusat dari datum 1 itu sama dengan titik pusat dari datum 2, itu kita bawa ke titik pusat datum 1 gitu ya. Karena kita akan memindahkan dari X2 ke X1. Maka di sini kita harus geser. Maka di sini kemudian kita tambahkan dengan translasi ini ya. Jadi nah rumus umumnya itu adalah akan sama begitu ya. Jadi
nilai koordinat di datum 2 ini dikalikan dengan ya matrik rotasi, kemudian dikalikan dengan faktor skala, ditambahkan dengan translasinya, ya, translasi titik pusatnya, begitu kira-kira, ya. Itu kemudian, nah untuk persamaannya itu ya, jadi kira-kira sama. Nah ini karena kita kemudian mengasumsikan bahwa ini kan sama-sama datum ya, jadi perbedaan antara salib-salib sumbunya itu juga tidak terlalu berbeda gitu ya, sehingga matrik rotasinya juga kecil, kemudian juga ukurannya juga dia kalau dia datum global sama dengan datum global gitu ya, kalau dia datum lokal gitu, jadi ukurannya juga tidak terlalu berbeda ya, sehingga kemudian ini juga menjadi hanya bukan skala tapi faktor skala ya. Nah karena kecil, faktor skala itu yang kemudian kita tambahkan dengan satu ditambah faktor skala ya, dikali dengan rotasi yang kecil, dikalikan dengan koordinat yang akan kita transformasi ya. Kemudian ditambah dengan T. Tadi X1-nya dari sini pindah ke kanan gitu kira-kira ya. Ini kemudian, nah ini prinsipnya kita sebenarnya menggunakan yang untuk menghitung matrik rotasinya ya. Saya kira dulu di transformasi di sistem koordinat sudah juga mengetahui kita menggunakan yang konsep ini ya trigonometri begitu, fungsi dari sinus dan kosinus begitu, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan nilai koordinat setelah kemudian ditransformasi ya dari nilai sebelumnya begitu ya. Itu, nah ini yang kemudian kita mendapatkan ya. Kalau sebelumnya kita di sini kita hanya 2 dimensi begitu ya, maka biasanya untuk 3 dimensi ya, misalnya contohnya kalau ini kita 2 dimensinya itu yang kita putarkan itu adalah X dengan Y. Nah, dalam 3 dimensi artinya di sini Z-nya kita set fix gitu ya. Z-nya hanya sebagai sumbu putarnya. Yang berputarnya itu adalah pada sumbu X dengan Y. Z-nya itu adalah diam gitu ya. Nah, demikian juga sama ya. Kalau kita kemudian akan merubah sumbu Z dengan Y, maka itu kita orientasikan terhadap sumbu X. Artinya X-nya kita diam, yang kita rubah itu adalah Y dengan Z ya. Dan kemudian kalau kita juga mengorientasikan terhadap Y gitu ya, di sini Y ya, maka yang kita putar itu adalah X dengan Z begitu ya. Jadi meskipun 3 dimensi, maka konsepnya itu adalah yang kita gunakan itu adalah rotasi 2 dimensi begitu ya. Itu saja. Sehingga kita menggunakan persamaan ini ya, rotasi 2 dimensi untuk kemudian kebutuhan kita mendefinisikan yang 3 dimensi ini ya. Nah ini ya. Jadi untuk rotasi 3 dimensi di sini ke arah X, di sini berarti yang berputar itu adalah yang arah sumbu Y ini ya, Y dan Z begitu. Pada sumbu Y, maka yang berotasi itu adalah X ini ya, ini dan Z begitu. Dan kalau Z ini, maka yang berotasi yang kita putar itu adalah X ya dan Y begitu. Ya, seperti itu. Nah, dari persamaan ini maka kemudian kita kalikan semua ya untuk matrik 3 dimensinya X kali Y kali Z begitu, dan kemudian kita mendapatkan matrik rotasi untuk 3 dimensi begitu ya. Yang isinya ini ya, dari kita dapatkan dari sini begitu. Kemudian kita mengetahui ya, ini juga bahwa tadi sudah saya sampaikan sudut-sudut rotasinya itu kecil gitu ya. Sehingga kalau sudut rotasinya kecil itu cos dari sudutnya itu akan sama dengan 1. Kemudian kalau sinus sudutnya itu akan sama dengan sinus itu sendiri, sudut itu sendiri. Kemudian kalau sinus dikali sinus itu akan sama dengan 0 gitu ya. Nah, sehingga matrik rotasi 3 dimensinya akan menjadi seperti ini ya, begitu, simple. Kemudian R ini juga ini karena
tengah diagonalnya ini adalah 1 ya semua, maka kita juga bisa menuliskan R sama dengan 1 ditambah K ya. Matrik apa ini ya, kemudian ditambah dengan matrik identitas ditambah dengan matrik K ini begitu ya. Nah ini yang kemudian nanti kita kalikan dengan persamaan ini ya. Jadi kita masukkan ya di sini tadi faktor skala 1 ditambah DS, kemudian R-nya kita ganti dengan identitas ditambah K tadi ya, ditambah T ini, kemudian dikurangi nilai koordinat pada sumbu 1 begitu ya. Nah ini yang kemudian kita dapatkan begitu. Setelah ini kita kali-kalikan gitu, akhirnya kemudian di sini ini adalah persamaan final untuk transformasi koordinat datum statik ya di sini. Dalam hal ini kita kemudian karena ini 3 dimensi, maka kita mengetahui ya berapa nilai parameternya. Ini parameternya ada berapa ya? Kira-kira parameternya ada berapa ini? Halo? Ya, parameternya ada 7 ya. Baik kalau gitu. Baik itu, mungkin saya kira ini karena waktu. Nanti mudah kalau ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan di grup ya. Atau nanti kita akan melaksanakan juga kelas tutorial ya. Atau juga bisa dikonfirmasi. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan saya sudah bisa mengajar langsung begitu ya. Saya kira itu cukup untuk pertemuan kita kali ini. Dan bagi yang belum bisa QR tadi ya, yang memang betul-betul hadir hari ini, itu nanti bisa kemudian menyampaikan di di WA grup kita ya. Tidak Japri, karena kalau Japri saya tidak bisa mengeceknya. Baik, itu saja saya kira. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.